Shalom, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah subuh buha-buha ijuk pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul pada pagi hari ini untuk mengingat kembali kemenangan Yesus Tuhan kita yang mengalahkan kuasa maut dan kematian. Selamat Paskah buat kita semuanya. Selamat Paskah, Yesusku bangkit, Dia menang. Mari kita memuji Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut. Bersukacita dan bergembiralah di dalam Dia, sebab hutang dosa kita telah dibayar lunas. Kita menyanyikan buku Ende nomor 96 ayat 1 dan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kristus telah bangkit, ya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, Engkau telah mengalahkan kuasa dosa, maut dan kematian. Karena itu, Engkaulah Tuhan bagi yang hidup maupun yang mati. Penuhilah sukacita kami supaya kami juga menjadi pewaris kebangkitan-Mu.
Tambahkanlah dan kuatkanlah iman, pengharapan dan kasih kami akan Engkau, sehingga kami dapat memaknai kebangkitan dan kemenangan-Mu di dalam perjuangan dan persekutuan kami sepanjang di dunia ini, hingga kelak bersama-sama dalam kemuliaan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam Paskah subuh ini tertulis dalam Mazmur 21 ayat 1 sampai ayat 7. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Selah. Sebab Engkaulah menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Silang ni tu hakim sabu dar sap tijur doi Jesus mate disi asamalum diban sudea kagon dakrohai tungweni tung holong rohaki mida silang di
kayu salib, lambang untuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari sukacita ini, hari bahagia ini, di tengah-tengah dunia kita yang penuh dengan kecemasan, suasana yang mungkin membuat kita cenderung menjadi paranoid, maka terimalah salam kita hari ini. Di antara salam corona, kami menyapa kita, selamat Paskah bagi kita semuanya. Selamat Paskah. Sedikitnya ada dua hal dari nats kita yang ingin diajak kepada kita, atau bahkan tiga hal dari firman ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Saya akan bacakan bagi kita dan marilah kita bersama-sama mengikutinya. Demikianlah tertulis. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman ini yang pertama kepada kita ingin diingatkan kembali, diajak kembali untuk menetapkan dalam diri kita, bila mungkin kita pernah atau mungkin saat ini mengalami pergolakan dari dalam diri kita untuk senantiasa berpegang teguh pada percaya kepada Yesus, maka firman ini mengatakan, ingatlah, yakinilah, Yesus telah bangkit, Yesus telah hidup kembali. Memang betapa sesungguhnya kemanusiaan kita sama seperti Thomas membutuhkan bukti. Seorang istri ingin bukti cinta kasih seorang suaminya, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi mau dalam tindakan. Seorang anak ingin bukti melalui kasih sayang orang tua, kesabaran orang tua, ketabahan orang tua terhadap anak-anaknya, bahwa itulah bukti cinta kasih seorang ibu yang selalu, atau seorang orang tua yang katanya bahwa kasih orang tua itu tidak akan pernah berkesudahan sepanjang penggalah. Cerita tentang peristiwa tentang kebangkitan Yesus sesungguhnya sampai saat ini pun bagi banyak orang belumlah diterima dengan iman. Bahkan tidak sedikit yang menolak, tidak sedikit yang mengatakan bahwa itu adalah omong kosong, itu adalah rekayasa, itu adalah harapan-harapan khayal, itu adalah dongeng, itu adalah cerita hoax, omong kosong. Dan sesungguhnya jika kita mengikuti kitaran Alkitab tentang kebangkitan Yesus, mari kita lihat sejenak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sesungguhnya sikap orang-orang, bahkan murid-murid dan para perempuan yang diceritakan di atas dari nats kita ini. Setidaknya kita boleh belajar dari mereka. Yang pertama, kita melihat para perempuan. Acap kali kebangkitan Yesus, bahkan ibadah subuh itu adalah dikhususkan untuk para perempuan yang melayaninya. Merujuk dari cerita ini, para perempuan dalam kitab Yohanes beberapa disebutkan namanya. Mereka pergi, sungguh pergi. Mereka pergi ke kubur Yesus. Tetapi mengapa mereka pergi? Apakah karena mereka percaya? Ternyata tidak. Maria Magdalena yang kemudian bertemu dengan Yesus, datang pagi-pagi ke kubur Yesus dengan menangis
dan membawa rempah-rempah. Bukan karena percaya, bukan karena ingat, tetapi karena cintanya, karena kasihnya. Dia mengutamakan Yesus dan kemudian mau mengambil resiko melanggar aturan Yahudi. Bukankah itu baik? Cinta baik. Tetapi cukupkah cinta kepada Yesus tanpa iman kepadanya? Kemudian para murid-murid. Bagaimana murid-murid setelah Yesus ditangkap dan mati? Murid-murid ketakutan dan mereka bersembunyi. Mereka mengunci pintu. Mereka takut. Bahkan ketika kepada mereka diberitakan bahwa Yesus bangkit, Yesus telah hidup kembali, mereka menganggap bahwa itu adalah omong kosong, cerita bohong. Lalu kemudian orang Farisi yang begitu getol mencari cara untuk membunuh Yesus, dan kemudian mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ternyata mereka lebih baik daripada murid-murid. Mengapa? Karena mereka ingat perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit kembali. Farisi yang begitu membenci Yesus tetapi ingat pesannya. Sehingga kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 12 sampai 15, mereka meminta agar kubur Yesus itu dijaga. Bukan karena iman mereka terarah kepada Yesus. Mengapa? Karena kebencian itu mampu menutup mata hati seseorang. Kebencian dapat menghancurkan seseorang untuk menerima kebenaran yang sudah nyata. Sehingga bukan hanya itu. Ketika kepada mereka atau mereka mengetahui bahwa kubur Yesus telah kosong, mereka pun berkonspirasi. Mereka menyuap para penjaga untuk mau menebarkan hoax bahwa tubuh Yesus itu dicuri. Itulah jahatnya kebencian. Itulah jahatnya mata hati yang telah tertutup. Kemudian Thomas butuh bukti. Seorang yang realistis, seorang yang logis, seorang yang tidak baperan. Bukankah memang kita membutuhkan logika? Bukankah kita membutuhkan pemahaman, pikiran? Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali disadarkan bahwa perbuatan Allah hanya bisa diterima dengan iman, hanya bisa diterima dengan percaya. Tidak ada yang salah dengan pertimbangan, tidak ada yang salah dengan logika berpikir. Tetapi ketika itu menjadi ukuran kita untuk membatasi pikiran dan pekerjaan Allah, maka itu akan menghambat kita kepada suatu pekerjaan besar, mujizat besar, karya besar yang telah dilakukan oleh Allah. Karena itu dari firman ini pagi ini kepada kita semua, lihatlah, Yesus kita telah bangkit, maka percayalah. Inilah langkah pertama, tetapi juga sekaligus bukan hanya langkah pertama, tetapi sekaligus langkah yang paling menentukan, yang paling utama. Ada ungkapan yang mengatakan perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Perjalanan iman kita ke depan
dimulai dengan satu langkah, yaitu bukan mengerti dulu, bukan tahu dulu, tetapi percayalah. Allah kita adalah Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang memiliki hikmat dan kuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil, yang melampaui apapun dan siapapun di kolong langit ini. Pikiran kita, logika kita, pengetahuan kita tidak mampu membatasi pekerjaan Allah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu, ingatlah firman Tuhan, sekaligus percayalah akan firman-Nya. Hanya orang yang mau merendahkan hati, hanya orang yang mau mengosongkan dirinya, yang kemudian akan diisi oleh Roh Allah dan kuasanya. Sehingga dengan iman kita akan merasakan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Kita akan merasakan rasa aman di tengah-tengah ketidakamanan. Karena apa? Karena kita mempercayakan diri kita kepada pemeliharaan dan penyelenggaraan Allah. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang hadir di tempat ini ataupun di mana saja saudara berada, firman ini mau mengajak kepada kita, saudara mau bahagia? Kebahagiaan kita bersumber dari percaya pada Allah. Saudara mau bahagia? Jangan ragukan. Saudara dan saya tidak boleh meragukan bahwa itulah tujuan Allah atas kita. Sejak Allah menciptakan segala sesuatunya dengan teratur, dengan utuh, sempurna, tujuan Allah menciptakan itu adalah agar saudara, agar saya, agar bumi ini yang diisi generasi demi generasi itu bahagia. Itulah mengapa Tuhan menciptakan kita menjadi tim kerjanya, menjadi teman sejawatnya, menjadi mitranya. Jikapun karena pandemi ini, saat ini banyak di antara kita yang tidak bisa bekerja ke kantor, atau mungkin kita harus pergi bekerja karena itu menjadi panggilan bagi kita, bukan hanya kewajiban tetapi panggilan bagi kita. Para dokter, perawat, suster, pegawai-pegawai di rumah sakit, atau para relawan, atau saudara-saudara kami yang bekerja menjaga apotik, menjaga supermarket, menjaga jalanan dan lain sebagainya. Tuhan mau kita bahagia, kita menjadi tim kerjanya, merawat dan mengolah bumi ini. Itulah pula mengapa Allah menghadirkan pasangan atas hidup kita, anak-anak di tengah-tengah hidup kita. Bukan agar hidup kita susah, bukan agar kita menjadi menderita. Bahkan ketika kita harus kehilangan orang yang kita cintai, sesungguhnya Allah menjaminkan kepada kita, tujuannya atas kita adalah agar kita hidup bahagia. Itulah mengapa Allah pula memberi firman-Nya, memberi tuntunan atas hidup kita. Bahkan apa yang kita pestakan menjadi pesta sukacita besar, meskipun kita harus di rumah, tidak seperti biasanya. Tidak ada perjamuan kudus nanti di gereja kita ini, tetapi kita sudah menerima firman yang menjadi daging itu, yaitu Yesus Kristus.
dalam penderitaan, kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya yang telah kita terima di dalam baptisan kudus. Karena itu saudaraku, dosa itulah yang membuat kita tidak bahagia. Iblis itulah yang merusak hidup kita. Jika kita tidak bahagia, bukan karena Allah, tetapi karena kita jatuh dalam godaan si jahat dan dosa, merusak hubungan kita dengan Allah, merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri, sehingga kita penuh dengan kecemasan, kegelisahan, kesusahan, mengandalkan keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Dosalah yang merusak hubungan kita dengan sesama manusia, dan dosalah yang merusak hubungan kita dengan alam ciptaannya. Mari kita ingat, meskipun Yesus telah bangkit, bukan berarti iblis sudah selesai bekerja. Dia masih akan terus bekerja dan berjuang keras, mengupdate diri dengan berbagai strateginya. Bahkan bisa saja pandemi corona ini dipakai oleh iblis untuk menyerang iman orang-orang percaya. Jika dulu Hawa jatuh ke dalam dosa, dari mata turun ke hati, dari pandangan pertama yang begitu menggoda, selanjutnya dia mengabaikan Allah, maka bukan tidak mungkin hati kita pun boleh diganggu, dirusak dengan penglihatan-penglihatan kita akan sekeliling kita, akan apa yang terjadi di tengah-tengah kita, akan roh-roh zaman yang dapat merusak diri kita, merusak hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan alam ciptaan. Jika mungkin melalui peristiwa ini begitu banyak postingan ditebarkan dan kita belajar banyak dari sana, mungkin sangat tepat waktunya untuk kita merenungkan. Ada banyak positif yang dapat kita petik, kita pelajari, menjadi pelajaran berharga di tengah-tengah pengorbanan yang begitu besar ini. Apakah dampak positif daripada merebaknya pandemi ini? Ada banyak orang mengatakan bahwa alam kita memiliki waktu untuk beristirahat, membaharui dirinya. Jangan-jangan saya menyumbang tidak sedikit untuk kerusakan udara, lapisan ozon, dan lain sebagainya. Mari anak-anak kami, kita tanya, coba bertanya, apakah sisi positif yang kau dapat dari kau berada di rumah berminggu, berhari, berbulan dengan orang tuamu? Mungkin seperti anak saya harus belajar terus untuk tabah, untuk sabar, untuk menghormatinya dalam kelemahannya, belajar sendiri. Untuk dia menghargai kesehatannya, untuk dia mau meminum atau memakan makanan yang sehat dengan kesadaran sendiri, untuk mau menghargai matahari yang ternyata selama ini sering kita abaikan karena AC begitu membuat kita nikmat dengan sejuknya, dan lain sebagainya. Atau bahkan ini juga saat kita disadarkan bahwa sehebat, sepintar apapun penemuan manusia yang sadar atau tidak sadar menggantikan percaya
dan takut akan Tuhan karena kemajuan teknologi atau karena kepintaran yang ditanamkan. Ternyata manusia tidak dapat menjawab semua persoalan hidupnya. Semua itu menuju kebinasaan. Semua itu fana meskipun kita memerlukannya. Karena itulah kita berbahagia. Karena itulah saudara-saudaraku, anak-anakku, mari bangga menjadi pengikut Kristus, mempercayakan dirimu dan hidupmu kepada Kristus. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kematian dan maut tidak dapat mengalahkannya. Bukti bukan karena kubur kosong, tetapi karena dia menampakkan diri, sungguh-sungguh menunjukkan diri. Kalau kita lihat dalam Injil Lukas dan Injil Yohanes, maka beberapa catatan dikatakan dalam kitab Yohanes, Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena, kemudian kepada murid-murid di sesuatu tempat tanpa Thomas, kemudian menampakkan diri kepada murid-murid dengan adanya Thomas di sana, dan kemudian yang terakhir menampakkan diri kepada murid-murid di pantai atau di danau Tiberias. Bukan karena kubur kosong, tapi karena dia sungguh-sungguh bertemu muka dengan muka. Bahkan kepada Thomas dia katakan, "Hai Thomas, taruhlah jarimu, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku." Ternyata itu adalah bukti. Tetapi kebangkitan Kristus bukan hanya bukti bahwa kematian dan maut tidak dapat mengalahkannya, tetapi juga sekaligus menjadi jaminan dan bukti atas keselamatan saya, keselamatan anak-anak kita, keselamatan Amang dan Inang, dan kebangkitan kita kembali. Di atas iman inilah gereja dibangun. Di atas iman inilah kita bekerja setiap hari. Di atas iman inilah kita membangun pengharapan kita. Di atas iman inilah kita tidak boleh menyerah. Di atas iman inilah saudara dan saya bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Di atas kemenangan inilah kita menghadapi kegelisahan, ketakutan tentang kehidupan dan kematian. Jika saat ini banyak orang yang cemas, bahkan saya juga mengalaminya di suatu waktu. Banyak orang yang paranoid, banyak orang yang menangis. Tapi ingat, Yesus tidak mau kita dicekam dan tertekan. Yesus tidak mau kita larut dalam kesedihan. Itulah mengapa dia datang kepada para perempuan yang ke kubur itu, atau ke tengah-tengah murid-murid itu. Kepada para perempuan itu dia membebaskan, memulihkan, menggantikan rasa takut, rasa tidak pasti, rasa tidak aman. Dia berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati?" Kepada murid-murid dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara mau damai sejahtera? Damai sejahtera kita temukan dalam kemenangan Kristus. Damai sejahtera itu memberi kita kebahagiaan. Dengan kebangkitan Kristus, maka kita dibaharui menjadi manusia baru. Kita tidak hanya berorientasi kepada kehidupan kita kini dan di sini, kepada apa yang akan kita makan sepanjang lockdown ini. Bagaimana pekerjaan kita yang sementara ini, yang adalah daging dan darah ini. Tetapi Yesus berkata, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengarahkan pengharapan kita kepada yang kekal. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 19 berkata, "Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah, saudara adalah, anak-anak kita adalah yang paling malang." Karena apa? Karena kepada kita
sudah diberikan keselamatan jiwa. Hanya Dia yang dapat memberikannya. Kebangkitan Kristus mengubah kita menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Di dalam Dia kita beroleh kemampuan, kemenangan melawan kuasa-kuasa iblis. Bukan hanya setelah nanti, tetapi saat ini. Ini menjadi jaminan bagi kita bahwa kita mampu untuk melawan godaan-godaan dalam diri kita, kedagingan kita. Paulus mengatakan juga, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan. Siapa yang tidak mau? Setelah bergulat dia menang. Setelah berjuang dia menang. Dengan demikianlah kita bisa berdiri teguh dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, bahkan saat ini. Kita dapat membagi pengharapan kita, membagi sukacita kita, membagi iman kita dengan kesaksian kita ketika kitab Yohanes ini ditutup dengan beberapa catatan dalam ayat yang terakhir. Tidak semua dicatat, tetapi ini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus Mesias adalah anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita bagi amang inang dikasih oleh Tuhan. Dalam penutup renungan ini, saya mengajak kita, marilah bekerja dengan Roh Allah, bekerja dalam Roh Allah, bekerja dalam pimpinan Roh Allah, sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus yang terbuka di tengah-tengah kondisi dunia kita, bahkan bangsa kita saat ini. Barangkali ada hal yang boleh kita bagi. Beberapa teman saya bercerita, atau bahkan saya mendapatkan sebuah cerita dari seorang anak yang akhirnya dia membuka tabungannya yang sudah begitu lama dia simpan dengan tujuan untuk liburan nanti boleh dia pakai. Tetapi ternyata tabungan itu dia buka dan memang belum seberapa isinya. Tetapi dengan gembira dia berkata kepada mamanya, "Mama, tolong belikan apapun dari hasil ini. Berikanlah untuk pengemis atau siapapun nanti yang lewat, orang miskin di depan rumah kita." Mungkin itu contoh sederhana, tetapi kita tahu sesederhana apapun sebuah wujud atau tindakan, jika itu dilakukan dengan iman dan kasih, itu akan berdampak besar. Bukan hanya bagi orang yang mengalaminya, tetapi kita yakin malaikat-malaikat surga, kita yakin Allah kita pun tertawa karena di tengah-tengah kondisi seperti ini Dia menemukan anak-anaknya boleh hidup di dalam iman percaya yang berbuah kasih. Gereja kita, barangkali ada yang bisa kita lakukan. Saya yakin ada yang bisa kita lakukan. Mungkin jikapun saya mendahului dan sepertinya tidak berpikir panjang, tetapi saya berpikir bagaimana andaikan beberapa program-program di seksi ataukah di dewan itu boleh kita alihkan dananya untuk saudara-saudara kita di luar sana, bukan hanya tentang kita atau jemaat kita. Yang pasti itu lebih bermanfaat saat ini dan kita bisa mengulangnya program itu di tahun yang akan datang. Karena itu sekali lagi kami menyampaikan kepada kita, selamat menikmati, selamat menghayati, selamat bersama-sama
dalam kemenangan Kristus. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Bapa, bahwa Engkau memilih kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu. Bahwa Engkau memanggil kami menjadi bagian di dalam keselamatan yang telah Engkau perjuangkan hingga nyawamu Engkau korbankan. Kami bersyukur bahwa kami menerima firman-Mu. Bukan hanya firman yang tertulis, tetapi firman yang hidup dan menjadi daging, yang berkata-kata, yang bekerja, yang berkarya, yang berkorban, bahkan yang mati, sama seperti kami melalui kematian, melalui lembah kekelaman, tetapi kemudian bangkit kembali. Kami bersyukur bahwa jika di tengah-tengah pergumulan dunia ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama bersuka cita di tengah-tengah pergulatan dunia ini. Kami bersyukur Bapa, itu karena pekerjaan Roh-Mu. Kiranya firman ini, firman yang mungkin telah begitu dekat, mudah, dan biasa kami dengarkan, kami boleh menikmatinya dan menghayatinya dengan cara yang baru, dengan penghayatan yang baru. Seringkali Tuhan, ketika kami mengalami persoalan, bahkan ketika kami mengalami kegembiraan besar, bukan tidak mungkin kami mengabaikan Tuhan. Kami merasa bahwa kami dapat hidup bahagia dan gembira karena kemampuan kami. Tetapi mata kami terbuka bersama-sama, mata dunia ini terbuka bersama-sama, betapa fanahnya kami Tuhan. Betapa singkatnya, betapa hidup kami seperti rumput dan bunga rumput. Tidak ada kuasa kami. Kami sama di hadapan Tuhan. Kami hidup hanya karena perjuangan, karena belas kasih, karena kemenangan Kristus. Biarlah Tuhan, kami menghidupi, kami percaya bukan hanya akan kehidupan kini, tetapi kehidupan nanti. Kami mau menjadi pribadi yang bahagia. Ketika kami percaya dan mempercayakan diri kami, anak-anak kami, masa depan bangsa dan negara kami, bahkan masa depan dunia ini. Ketika kami percaya dan mempercayakan saudara-saudara kami yang saat ini berjuang, bergulat, melayani, dengan mereka mau menghadapi resiko, dengan hati mereka yang teruji murni. Kami juga Tuhan memohon bagi mereka. Kami bersyukur bahwa kami boleh menikmati masa-masa ini, sehingga dengan demikian kami lebih banyak lagi berseru-seru kepada Tuhan. Biarlah Bapa, hadirlah di setiap persekutuan, di setiap di mana Allah disebut. Tuhan berkata, damai sejahtera bagimu. Kami sangat membutuhkannya Bapa, sehingga itu dapat menggantikan kecemasan kami, kepanikan kami, ketakutan kami, ketidakpastian. Sampai kapan kami harus menghadapi ini? Tetapi di dalam mata iman kami, Kristus telah mengalahkan maut, dosa, dan kematian. Maka kami boleh mempercayakan apapun yang terjadi ke dalam tangan-Mu. Asalkan kami sungguh-sungguh menghayati, menghargai kehidupan. Pada akhirnya kami berkata, kehidupan yang sesungguhnya adalah di dalam tangan Tuhan. Berkatilah Bapa, jemaat-Mu dimanapun berada. Setiap rumah, bentangkan tangan-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang mengajar mereka untuk percaya
dan Roh-Mu yang memberikan damai sejahtera. Kepadamu kami serahkan setiap rumah sakit, bahkan setiap tempat di mana saat ini para korban, pasien dirawat, dan semua Tuhan yang terlibat di dalamnya. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami, yang kami yakin juga adalah saudara-saudaramu ya Tuhan, yang miskin, yang susah, yang hidup dengan bersusah payah. Tentulah mereka sangat dicekam oleh rasa khawatir akan apa yang mereka makan minum setiap hari. Ya Allah, bukakanlah rahmat-Mu juga melalui anak-anak-Mu yang Engkau berikan kesempatan untuk memenuhi panggilan iman dan cinta Tuhan atas hidup mereka. Juga melalui gereja-Mu. Kami yakin Bapa, ini adalah saat di mana kami sungguh-sungguh dimurnikan apakah kami menghidupi firman Tuhan dalam penghayatan yang benar. Kami akan pulang Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Jika saudara-saudara kami yang merasa terluka dan bersedih, dirundung kedukaan karena saudara-saudara kami, orang tua atau keluarga mereka telah lebih dahulu kembali kepadamu, biarlah mereka mengingat bahwa setiap kematian kami adalah langkah kami untuk bersama-sama dengan Kristus, Sang Juru Selamat kami, sehingga dengan demikian mereka terhibur bahwa tempat kekal bersama dengan Allah yang kekal telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya padamu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam kasih Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyerahkan ucapan syukur kita bernyanyi. Jemaat yang ditebus oleh Kristus, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kami atas nama seluruh pendeta dan para halado atau majelis menyampaikan ke tengah-tengah kita selamat Paskah bagi kita semuanya. Selamat Paskah bagi Tuhan memberkati.